Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini video tentang tips mengurangi angka kematian pada DOC atau memaksimalkan pertumbuhan pada anak ayam kita. Nah, di sini di kandang saya menggunakan sistem RAM dengan cara alami ya, yaitu melalui indukannya, bukan menggunakan mesin tetas. Jadi simak videonya dari awal, semoga bisa berbagi pengalaman dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sesama peternak pemula. Jadi pengalaman yang saya alami pertama untuk DOC ini yang ada di video ya, ini adalah DOC di indukan saya yang keempat ya. Dan disitu dari indukan pertama sampai yang ketiga saya ternyata banyak belajar, banyak ilmu yang saya dapat. Yang pertama mungkin untuk menjadi pengalaman buat teman-teman semuanya agar uh, kita bisa memaksimalkan pertumbuhan DOC atau kematiannya bisa berkurang bahkan tidak ada ya, istilahnya DOC kita hidup semua. Yang pertama untuk yang menggunakan sistem RAM ditetaskan oleh indukannya, alangkah bagusnya ayamnya kita ambil dari indukannya itu selama 1 atau 2 hari ya, paling banyak paling bagus itu 2 hari dari bersama indukannya. Setelah menetas bersama indukannya 2 hari baru kita turunkan atau kita pindahkan ke kandang box ya, agar itu belum sudah kering DOC-nya, lalu berdirinya sudah tegak ya. Karena kalau saat setelah menetas langsung kita pindahkan itu cara berdirinya masih belum terlalu kuat, sehingga ketika kita campur dengan DOC lain itu saling tumpang tindih ya. Nanti akan terganggu pertumbuhannya bahkan sampai mati. Nah, sebagai contoh ini ada 2 ekor DOC yang mati ya. Saya simpan udah sekitar 4 sampai 5 hari, saya simpan sebagai bahan konten ini ya, supaya menjadi pengalaman buat teman-teman. Ini kematiannya akibat kita terlalu buru-buru memindahkan ke kandang box ya. Dalam kondisi ayamnya belum terlalu kuat untuk berdiri, kita sudah pindahkan, sehingga ketika kita gabung dengan ayam atau dengan DOC lainnya, itu mereka saling berebutan untuk berebutan di bawah lampu ya, sehingga mereka saling tumpang tindih, saling mengganggu, geser sana geser sini, sehingga pertahanan mereka belum terlalu kuat, belum terlalu stabil. Akhirnya fisik mereka tidak stabil, sehingga kematiannya akan dengan mudah ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru belajar untuk pertama kalinya, atau mungkin yang sudah punya pengalaman juga ya, alangkah bagusnya untuk memindahkan ayam dari indukannya ya menunggu 2 hari ya, 1 atau 2 hari. Alangkah bagusnya 2 hari yang saya terapkan di sini agar pola berdirinya sudah stabil dan kuat ya. Dan mungkin sistem ini juga atau cara ini bisa kalian terapkan buat yang menggunakan mesin tetas. Alangkah bagusnya ya 1 atau 2 hari lalu pindahkan ke kandang box. Atau juga alternatif lain, saya menggunakan 2 cara di sini. Selain saya sistem langsung pindahkan ke kandang box dalam umur 2 hari, ada juga yang saya sisahkan untuk ikut bersama indukan. Ada yang saya simpan ya, sekitar 2 ekor, 2 DOC saya ikutkan bersama indukannya. Jadi ini ya, ada kurang lebih 2 ekor yang saya sisakan untuk ikut bersama DOC-nya, bersama indukannya maksudnya, agar ya menurut para suhu DOC yang ikut dengan indukannya itu terlihat lebih kuat ya dibandingkan dengan yang menggunakan kandang box. Tapi di sini rawan untuk predator untuk mengganggunya ya. Jadi saya hanya menyisakan 2 ekor saja untuk ikut dengan indukannya. Sekitar seminggu lagi tentunya DOC ini akan saya pindahkan ke kandang box ya kawan. Dan solusi lain untuk teman-teman yang belum mempunyai kandang box ya, alangkah bagusnya kalian siapkan kandang umbaran seperti ini yang tertutup
yang terlindung dari predator seperti tikus dan kucing. Dengan sistem kandang umbaran seperti ini kalian bisa lepas indukan bersama DOC semuanya ya, karena otomatis akan bisa kita kontrol dan terhindar dari gangguan predator. Dan ya pastinya angka kematian DOC tentunya semakin berkurang atau tidak ada ya kawan. Oke, dan di sini untuk kandang box saya yang kedua ada sekitar 5 ekor ya. Sudah saya pindahkan ke kandang yang tidak menggunakan triplex. Di sini ada DOC saya yang umur 1 bulan, itu sayap dan ekornya sudah mulai banyak tumbuh bulunya. Dan kalian perhatikan di sini tulangan kakinya itu besar-besar ya. Ini jenis ayam Bangkok Mangon, itu tulangan kakinya kuat ya dan sangat lincah. Ini calon-calon ayam mantap ya kawan. Jadi begitu mungkin caranya agar mengurangi atau angka kematiannya tidak ada ya. Lalu yang saya ingin bagi lagi selain itu agar angka kematiannya tidak ada, untuk DOC kalian harus perhatikan masalah pakan ya. Pakan saya menggunakan full pur. Ini untuk DOC yang baru turun dari indukannya atau pisah dari indukannya sampai 1 bulan, itu saya menggunakan 591 ya, yang agak halus. 591 untuk daerah saya sekitar 15 ribuan per kilo. Nah, selain itu kalian perhatikan yaitu talang air minumnya, tempat air minum. Ini barusan saya beri pagi hari air lalu saya campurkan dengan gula ya. Bukan air tawar aja ya, saya campurkan dengan air gula biar ada manisnya, dan menurut para suhu tipsnya katanya juga agak merangsang tulang yang baik ya. Jadi kita campurkan gula, lalu setelah itu kita pantau, kita sering kontrol kalau airnya sudah keruh atau kotor. Meskipun belum habis ya langsung kita ganti ya. Dan kalau mungkin kita sibuk di pekerjaan lain, tapi dalam minimal pagi, siang, atau sore selalu kita kontrol untuk tempat minumnya ya, karena tempat minumnya ini rawan untuk dia naiki, kakinya mungkin kotor, sudah bercampur dengan kotoran, dia naik dan airnya tentunya akan kotor ya, tercampur dengan kotorannya, sehingga harus cepat kita ganti ya, agar air yang diminum itu benar-benar bersih ya. Dan jangan lupa kalian campurkan dengan gula ya. Cara ini saya terapkan terus setiap hari dengan full pur 591 ya. Dan untuk DOC 1 bulan ke atas saya sudah menggantinya menggunakan pur atau konsentrat 511 untuk membentuk tulangannya lebih bagus lagi dan fisiknya lebih bagus lagi ya. Untuk kandang box saya ini saya hanya menggunakan 1 bohlam ukuran 25 watt, cukuplah untuk sekitar berapa ekor ini, 6 tambah 7 13 14 ekor ya DOC yang ada dalam kandang box saya ini. Dan untuk pakannya masih saya hambur seperti ini ya. Dan ya dengan cara ini juga masih tergolong bagus ya, karena kebanyakan untuk DOC yang baru turun dari indukan 0 sampai 1 bulan itu cara memberi pakannya seperti ini saja ya, kita hamburkan, namun selalu kita kontrol 3 atau 4 hari itu biasanya saya ganti alasnya ya. Meskipun pakannya masih ada berserakan, tetap saya ganti karena pakannya mungkin sudah bercampur dengan banyak kotoran, apalagi dengan populasi atau dengan jumlah DOC yang banyak dalam satu kandang ini, tentunya kotorannya cepat banyak ya. Dan mungkin kita bisa atur untuk pemberian pur ini ya, jangan terlalu banyak ya, tergantung kita melihat dari jumlah ayam atau jumlah DOC yang ada dalam kandang, agar tidak terjadi pemborosan, sehingga saat kita ganti alasnya ya
purnya atau konsentratnya tidak banyak yang terbuang ya. Jadi mungkin seperti itu ya, tips sederhana dari saya, kalian bisa terapkan agar sayang ya kalau DOC kita dari indukan yang dierami secara alami, kita sudah menunggu 3 minggu lalu DOC kita atau calon ayam kita mati ya. Sayang sekali, tentunya saya juga sangat merasa rugi kalau hal itu sampai terjadi ya. Untuk jenis DOC saya ini ada beberapa jenis, yaitu ada BK Koi, ada Mangon, ada Pakoi ya. Ini ada sekitar kemarin ya baru saya ambil ada sekitar 8 ekor dan sudah saya gabung. Ini ada sekitar 2 indukan ya, 2 indukan DOC nya saya gabung karena hanya berjarak 1 minggu DOC ini, jadi saya gabungkan saja dari kecil biar nanti besar tidak berantem ya. Nanti saya gabung juga dengan DOC saya yang umur sebulan biar besarnya kita pindahkan sama-sama ke kandang pembesaran. Oke, mungkin segitu aja dulu tips dari saya sesama peternak pemula. Salam satu hobi. Kalau bermanfaat jangan lupa kalian bantu dukung channel saya ini dengan kalian klik like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.